Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang dikenal sebagai Amul Fil, tahun gajah, ketika Raja Abrahah dari Yaman mencoba menyerang Ka'bah menggunakan pasukan bergajah. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal sebelum Nabi lahir. Setelah kelahirannya, beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari suku Bani Sa'd. Selama tinggal bersama Halimah, banyak keberkahan yang terjadi, seperti meningkatnya hasil panen dan produksi susu ternak mereka. Pada usia 6 tahun, ibunya, Aminah, meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari Madinah. Setelah itu, Nabi diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian, kakeknya juga wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang merawat beliau dengan penuh kasih sayang meskipun hidup dalam kesederhanaan. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur, berintegritas, dan dihormati masyarakat Makkah. Beliau sering membantu pamannya dalam berdagang dan menjaga kambing. Dalam perjalanan dagangnya ke Syam, beliau menunjukkan sikap amanah yang membuatnya dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Ketika berusia 15 tahun, Nabi ikut serta dalam Harbul Fijar, perang suci, yang terjadi antara suku Quraisy dan suku Hawazin. Meskipun tidak berperang secara langsung, beliau membantu memberikan perlindungan bagi korban perang. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terpandang di Makkah yang juga seorang pengusaha. Khadijah terkesan dengan kejujuran dan kecerdasan Nabi dalam berdagang. Pernikahan ini penuh kebahagiaan, dan mereka dikaruniai 6 anak, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira untuk bertafakur dan merenungkan keadaan masyarakat Makkah yang tenggelam dalam penyembahan berhala dan kebodohan. Saat itulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad sangat terkejut dan ketakutan, lalu pulang menemui Khadijah. Khadijah menenangkan beliau dan membawa Nabi kepada Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang mengakui bahwa Nabi telah menerima wahyu dari Allah dan akan menjadi rasul terakhir. Awalnya, dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Bilal bin Rabah. Setelah itu, Nabi mulai berdakwah secara terbuka. Namun, masyarakat Quraisy menolak ajaran beliau dan mulai memusuhi Nabi serta para pengikutnya. Mereka menghadapi berbagai siksaan dan tekanan, terutama dari tokoh Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Isra dan Miraj 621 Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Isra, dan naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu, Miraj. Pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib 617-619 keluarga Nabi dan kaum muslimin dipinggirkan dan diboikot oleh Quraisy selama 3 tahun, menyebabkan banyak penderitaan. Tahun kesedihan 619 Nabi kehilangan 2 pendukung terbesarnya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Karena tekanan yang semakin berat di Makkah, Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa ini menandai awal kalender Hijriyah. Di Madinah, Nabi membangun masjid pertama, Masjid Quba, dan mempersatukan kaum muhajirin pendatang dan ansar penduduk Madinah. Piagam Madinah, Nabi Muhammad menyusun konstitusi yang mengatur hubungan antara umat Islam, Yahudi, dan masyarakat Madinah lainnya. Perang penting, Nabi memimpin berbagai perang untuk mempertahankan Islam, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Perjanjian Hudaybiyah 628 Perjanjian ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi dalam berdiplomasi meskipun awalnya terlihat merugikan umat Islam. Pada tahun 630 Nabi Muhammad memimpin 10.000 pasukan untuk menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah. Beliau menunjukkan sikap pemaaf dengan memaafkan para musuhnya, termasuk Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Peristiwa ini menjadi titik balik penyebaran Islam secara besar-besaran. Pada tahun 632 Nabi Muhammad melakukan haji terakhir, Haji Wada,
Dalam khutbahnya, beliau menyampaikan pesan penting tentang persatuan, kesetaraan, dan pentingnya menjalankan ajaran Islam. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad sakit dan wafat pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi di Madinah.